Itu dia adalah Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau ada di antara umatku yang paling keras di dalam perintah, itu Umar bin Khattab. Kalau ada di antara umatku yang paling paham tentang harta warisan, ilmu faraid, itu Zaid bin Sabit. Tapi kalau ada di antara umatku yang paham mana yang haram, mana yang halal, itu dia Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal itu sahabat Nabi, termasuk golongan awal yang masuk ke dalam Islam. Kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, engkau ini adalah pemimpin para ulama ketika menuju kepada pengadilan Allah di hari kiamat. Dia pemimpinnya. Orangnya terhormat, orangnya mulia, dan dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika kaum muslimin, Muaz bin Jabal ini keluar malamnya. Ketika dia keluar, bertemu dengan Nabi sedang mengendarai onta. Lalu dia bersama dengan Nabi duduk di belakang Nabi. Betapa indahnya duduk bersama Rasulullah, berboncengan kalau bahasa kita. Kita kalau ada pemimpin luar biasa, terhormat, dibanggakan, bisa kita berbonceng naik Honda, itu bangga luar biasa. Nah, Muaz bin Jabal ini gembira betul. Lalu kata Nabi, Muaz, mau tidak dengar cerita? Kalau engkau pegang cerita ini, kalau engkau pahami, maka akan baik untuk hidupmu. Tapi kalau engkau abaikan, maka nanti hujahmu tak didengar orang. Siap ya Rasulullah? Didengarlah ceritanya. Apa kata Nabi? Muaz, ketika sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan 7 malaikat. Lalu Allah ciptakan langit dan bumi, lalu malaikat tadi ditempatkan kepada sesuai derajatnya di tempat tingkatan-tingkatan itu. Maka di langit itu pertama ada malaikat, 2 malaikat sampai ke 7. Dan Allah menciptakan malaikat yang bertugas mencatat amal, lalu amal itu dibawa naik untuk sampai kepada Allah. Nama malaikatnya malaikat Hafazah. Suatu ketika kata Nabi, malaikat Hafazah ini dibawanya seseorang yang punya amal banyak. Solatnya rajin, puasanya pun rajin, dibawalah menghadap naik ke langit pertama. Sampai di langit pertama, dia tengok amalan orang ini bercahayanya luar biasa. Karena kalau dalam pandangan dia pasti baik orang ini macam ini. Sampai di langit pertama, stop, kata malaikat penjaga langit pertama. Dia belum bisa naik ke langit kedua. Jadi birokrasinya berat juga rupanya untuk sampai amalan Allah. Kita aja kan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kadang Pak Kabak kita, Pak kasih kita tanda tangan, tapi belum tahu Pak Kabak. Lewat sampai Pak Sekda, Pak Bupati pula belum lagi. Rupanya di langit pertama, amalan dia lemparkan ke muka dia. Apa masalahnya? Dia ini orangnya banyak. Apa masalah amalan dia? Dia masalahnya adalah sibuk menghibah. Jadi walaupun amalan banyak, sampai karena banyak ghibah, mengumpat, mencela, maka sampai sini tak naik. Lain kali malaikat Hafazah membawa amalan yang lain pula, cahayanya lebih terang, lebih besar. Lalu dibawa sampai di langit yang pertama, lewat. Ternyata orang ini tidak ada masalah dengan mengumpat, mencela. Di langit kedua tertahan. Kata malaikat, lemparkan ke muka dia. Tidak bermakna. Kenapa bisa begitu? Memang dia tidak menggibah, tetapi dia beramal karena dunianya. Sampai di sini saja. Mulai besok yang lain dibawa amalan yang lebih hebat, lebih terang cahayanya. Langit pertama lewat, malaikat kedua birokrasi lewat, yang ketiga tak lewat. Apa masalahnya? Memang dia tak mengumpat, mencela. Memang dia tidak karena dunianya, tapi sombong. Stop sampai di sini. Besok dinaikkan lagi, semuanya lewat, langit keempat tak lewat. Apa masalahnya? Memang dia tidak sombong, tapi dia adalah karena banyak. Karena tidak sombong, tapi dia banyak hasadnya, dengkinya, maka tidak lewat. Langit kelima juga begitu. Apa masalahnya? Yang di bawah tadi selesai semua, tidak ada hasad, tak ada dengki. Tapi masalahnya apa? Dia tidak ada kasih sayang sama orang-orang di sekitar dia. Yang keenam juga begitu, tentang masalah apa? Sampai ria, sampai berikut. Semuanya di langit yang ketujuh sudah lewat.
ada satu amalan orang dibawa oleh malaikat hafazah, semua langit itu menerima. Bangganya luar biasa. Tapi ketika sampai kepada Allah, kata Allah, dia tak diterima. Oh, inilah levelnya, udah sampai Pak Sekda udah terima, sampai Bupati tak terima. Apa masalahnya? Dia beramal tidak karena aku, kata Allah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, renung-renunglah dalam hidup. Kita ni insyaAllah berusaha beramal yang banyak, puasa pun insyaAllah rajin. Dengan sahabat-sahabat juga banyak dekat. Tapi ketika akhir Muaz bin Jabal menangis, dia tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya begini saja banyak amalan." Dia menangis, lalu macam mana cara mengatas semua itu? Kata Rasulullah, "Ya Muaz bin Jabal, tak usah kau risau. Tetap engkau beramal saja, tetap pelihara lidahmu, lalu bersihkan hatimu. Karena penyakit lahir di situ. Lidahmu engkau tahan, hatimu engkau jaga. Kalau hatimu bersih, insyaAllah riya tak ada. Kalau hatimu bersih, insyaAllah ujub tak ada. Karena beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas kita di sini tentulah banyak. Ada Pak Polisi bidang keamanan, ada di pemerintahan, ada di bidang lain. Tapi setiap amalan kita, wa qul i'malu fasayarallahu a'malukum. Amalan itu dibalas oleh Allah, ditengok. Orang beriman pun menengok, Rasulullah pun menengok. Maka kita berharap semua amalan kita sampai dinaikkan kepada Allah, lalu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Imam Al-Ghazali? Jangan terlalu bangga engkau dalam beramal, karena engkau tidak tahu bahwa amalan itu pun diterima Allah ataupun tidak. Tapi berusahalah tetap agar kita selalu istiqomah, lalu berdoa amalan